kiai yang alim sealim-alimnya tapi tidak memperdulikan dengan anak. Ini yang terjadi dengan dia. Dan ketika sampai di rumah, anaknya mabuk, tidak ditegur oleh beliau. Ya, beliau hanya berkata, kamu mabuk? Begitu aja. Dia kan punya anak wanita, tapi berpakaian padahal roknya segini, sering menggunakan lepton ini ya, yang dalamnya itu kelihatan ya. Dan beliau membiarkan, ya mungkin karena sudah era modern dikira wajar gitu ya, beliau membiarkan. Ini tamparan dari, bukan tamparan, jadi setengah wajahnya itu dicelupkan di lautan nanah yang sangat panas, makanya ini putih-putih seperti nanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Putih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel Mata Putih ini dan Mr. ini yang selalu setia ya teman-teman ya. Ini teman-teman, Mr. itu akan menunjukkan sesuatu. Tadi itu sudah berjumpa ya, tapi dia itu kayak malu-malu gimana gitu teman-teman. Mari kita kesini aja teman-teman dahulu ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Menjumpainya di dalam ya. Di dalam situ ada sesosok kayak pegawai Mesir gitu teman-teman, kayak ya ala-ala Mesir gitu teman-teman, tapi dia bukan dari Mesir gitu teman-teman ya. Dia itu kayak wajah-wajah ya, kalau menurut Mister itu wajah-wajah orang Indonesia, bukan wajah-wajah orang luar gitu. Kalau Mesir kan hidungnya mancung gitu ya, matanya itu tajam. Ini wajah-wajahnya itu wajah-wajah Indonesia. Kalau Indonesia kan matanya bulat banget gitu teman-teman. Dan beliau berada di dalam ya. Dan beliau kayak gini terus, sini ke saya. Saya tadi sudah masuk ke dalam. Ketika saya dekatin, kamu sebilang mendalik. Yang ada apa? Ular gitu teman-teman. Ini jebakan buat Mister X atau gimana? Ini yang membuat Mister X itu kayak was-was gitu terhadap makhluk itu. Makanya Mister X itu langsung ya gerak cepat ya memanggil kameramen Mister X itu untuk datang kemari ya. Tadinya itu Mister X itu sendirian teman-teman. Yang informasikan ya, ini tanah kan sangat rimbun ya, aksesnya pun sangat susah. Tapi tadi Mister X nekat ya, hanya bermodalkan dengan flash handphone gitu teman-teman. Dan di dalam itu untuk mata Mister X itu tajam ya, kayak ngeliat ada ular, ada apa gitu di dalam. Dan uniknya lagi ya, setelah Mister X itu selesai dari sana, Mister X itu baru cari informasi, ternyata tanah ini memang sudah tidak digunakan sama sekali, dikarenakan pemiliknya sudah meninggal. Apakah yang menampakkan di hadapan Mister X itu pemiliknya atau gimana? Atau iblis yang sengaja menjebak Mister X? Astagfirullahaladzim. Dan ini ya teman-teman lihat, anaknya itu ya, anaknya nauzubillahi min dzalik, anak dari pemilik perkebunan ini yang tidak terawat ini ya. Anak itu hobi mabok ya teman-teman. Ini nggak tahu ya hobi maboknya itu seperti apa. Ini memiliki 2 orang anak ya, yang cowok itu hobi mabok. Makanya disuruh merawat tanah ini nggak mau ya, maunya minta uang terus mabok seperti itu. Wallahu alam, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya. Dan ini sesuatu hal yang membuat Mister X itu tergerak hatinya untuk meluruskan tempat ini ya. Ini mungkin perlu sedikit pemanggilan atau gimana. Kalau saya dijebak masuk lagi ke dalam, saya nggak mau. Sekarang saya harus menarik beliau untuk keluar dari pekarangan ini ya. Karena pekarangan ini sungguh ekstrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai penghuni yang tadi menampakkan diri, keluarlah. Saya memanggil kamu dan saya ingin berbicara dengan kamu. Tapi kamu jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Jangan sampai menjebak saya lagi. Jika setuju, tunjukkan suaramu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kok gak mau ya? Gak mau teman-teman. Bentar ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ada jawaban teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sana teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini khasiat sholawat teman-teman. Ternyata dia langsung menjawab dibanding kita yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf. Anda siapa? Kenapa tadi menjebak saya? Oh, tadinya dipikir saya itu hanya main-main. Terus kamu mau menjebak saya dan mengorbankan saya. Tapi ketika saya tahu segalanya, kamu malah pergi. Kenapa? Kenapa? Astagfirullah teman-teman, lihat ini pohon kelapa ini sampai tidak terurus teman-teman. Sampai ditunggu deh, ini tidak terurus sama sekali. Astagfirullah. Ini tanah siapa? Tanah engkau. Kenapa tidak dirawat? Dan ini mohon maaf, kenapa Anda berpenampilan seperti orang-orang bukan orang Indonesia? Oh, lalu? Ini tangan kenapa? Oh, nanti saya ceritakan ini teman-teman ya. Lalu, kenapa sebelah wajah kamu seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini bapak ya, ahli ibadah, ya, ahli agama, rajin membaca kitab suci Al-Quran, ya, dan dia hebat segalanya. Dia pun sampai sering diundang untuk mengadakan ceramah, ya, di mana-mana. Tapi sayangnya dia itu melakukan satu kesalahan, ya. Kalian tahu Daus? Daus itu apa? Ya, ini bukan artis Daus ya. Daus itu adalah seorang kiai yang alim sealim-alimnya, tapi tidak memperdulikan dengan anak. Ini yang terjadi dengan dia. Dia lebih asik, ya, ketika dia sudah menikah, ya, baru menikah, dia melakukan pekerjaan ke luar negeri. Dan di sana dia sambil bekerja, sambil menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan dia bisa menjadi orang yang seperti ini.
ilmunya tinggi, ilmunya ini dia mengabdi di sana selama 10 tahun. Yang terjadi, dia pulang, dia menjadi ulama yang terkenal, dia mengetahui segalanya, dan naas, anaknya sudah tidak terurus, ya, ibunya mungkin nggak bisa mengurus anaknya, dan ketika sampai di rumah, anaknya mabuk, tidak ditegur oleh beliau. Ya, beliau hanya berkata, kamu mabuk, begitu aja. Kamu mabuk, begitu. Astagfirullahaladzim. Itu bukannya peringatan ya, tapi itu hanya cuma bertanya. Harusnya itu kamu mabuk, siapa yang ngajar kamu mabuk? Gitu kan. Makanya dia ditampar sama yang puasa sampai merah sebelah. Dan kenapa tangannya seperti ini? Ya, ini karena tangannya itu tidak pernah digunakan untuk mendidik anak. Ya, kalau anak salah, boleh sekali-kali dicubit dengan cubitan kecil. Ya, jika tidak mempan, baru dengan cubitan yang besar. Jika tidak mempan dengan cubitan yang besar, boleh ditapuk dengan sedikit, jangan terlalu keras, kecuali memang sudah sangat bandel. Ya, itu cara mendidik anak supaya anak itu nurut. Jika kalian orang tua membiarkan, maka siap-siap kalian akan mendapatkan balasannya. Oh, lalu kenapa wajah kamu setengah memutih seperti tangan-tangan kamu ini? Oh, astagfirullah, teman-teman. Jadi wajahnya yang setengah memutih karena dia kan punya anak wanita, tapi berpakaian padahal roknya segini, sering menggunakan lepton yang gini ya, yang teleknya itu kelihatan, ya. Dan beliau membiarkan, ya mungkin karena sudah era modern, dikira wajar gitu ya. Beliau membiarkan. Ini tamparan dari bukan tamparan. Jadi setengah wajahnya itu dicelupkan di lautan nanah yang sangat panas. Makanya ini putih-putih seperti nanah. Ya, nanah yang sudah digodok ya sampai mendidih itu akan menjadi seperti ini. Bukan kuning-kuning tapi keputih-putih agak gimana. Ya, ini sebagai tamparan. Sekarang kamu menyesal, walaupun kamu ahli segalanya. Terus siapa saja teman kamu yang di sana waktu kamu belajar? Oh, kamu mengetahui dia juga. Satu guru. Lalu kenapa kamu seperti ini? Dia aja yang dari Mesir jadi seorang terkenal. Kenapa kamu gak bisa mendidik? Ya. Ya, jadi dia satu perguruan dengan ustadz yang bernama inisialnya depannya U, ya teman-teman, ya kalian pasti tahu dia berteman juga, ya, dan dia mengaji bareng di sana. Astagfirullah. Oh, cuman lebih cerdas dia dibanding kamu. Oh. Lalu sekarang kamu tahu kan apa gunanya? Ilmu kamu buat apa? Gak gunanya kan? Kamu memang hebat. Ya. Kamu memang sudah menguasai beberapa ilmu fikih, ya, ilmu tajwid dan segalanya tentang penafsiran Al-Quran, maka kamu memahami. Tapi kamu gak bisa menerapkan apa yang kamu pelajari di kehidupan keluargamu. Tapi kamu hanya memberikan ceramah, ibarat kata itu sering mengajak orang berbuat baik, tapi di rumah itu buruk gitu teman-teman. Itu sama saja salah. Salah. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi teman-teman,
tujuannya itu hanya untuk dia berceramah sebagai pengganti pekerjaan beliau agar dia itu bisa ini teman-teman mengisi perutnya ya. Memang mengisi perut ya dari uang yang ini halal teman-teman, tapi jika memang tidak bisa memutarkan dengan baik maka akan menjadi petaka gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Jual saja ini tanah, jual daripada terbengkalai seperti itu. Boleh dijual. Oke, kalau dijual saya akan beli ya. Saya akan beli, saya akan rawat ini dan saya akan tanamin perkebunan daripada tidak berfungsi seperti itu. Tapi ingat, ketika ini tanah sudah menjadi milik saya, kamu jangan pernah menampakkan di tanah ini lagi. Kau pergi entah kemana apapun yang kamu inginkan. Saya sarankan lebih baik kamu ke tengah lautan, menangislah di sana, karena di sana itu di tengah-tengah lautan itu adalah tempat penggugur dosa. Ya. Ratapilah, keluargamu sudah terlanjur rusak. Ya, tinggal nunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Oh, kamu takut sakit. Jadi kamu itu kalau didatangi malaikat lari-lari. Ya, karena dia ingin kamu merasakan penderitaan. Ya, apa yang ingin kamu raih. Ya, kalau malaikat itu langsung menggambarmu sampai hancur lebur, terus dia membangkitkanmu, itu terlalu ringan. Makanya dia selalu membuat kamu was-was. Ya. Hidup kamu selalu was-was, dikejar-kejar. Sebenarnya mudah ya, bagi seorang malaikat untuk menyiksa manusia itu yang penuh dosa itu sangat mudah, tergantung cara dia bagaimana. Ya, ada yang digunakan dengan pelan-pelan tapi lama, ada yang sekali hajar tapi sebentar. Ya mungkin ini karena bapak itu ucapannya manis di luar, di rumah rusak. Itu sama saja bohong. Ya, saya beli tanah ini, ya, lalu uangnya biar istri Anda yang memantau dan saya akan mendampinginya, langsung diserahkan ke pembangunan masjid. Ya. Ada banyak di sana. Oke. Baik. Baik. Kamu usir ular-ular yang ada di sana. Ya. Kamu usir mereka. Dan jangan biarkan ular-ular satupun berada di sini, kecuali ular yang tidak berbahaya dan hanya memakan tikus. Silakan pergi. Pergi. Dan iya. Dan saya akan menyelamatkan keluargamu. Ya, kalau kamu saya nggak tahu, yang penting saya harus bisa menyelamatkan keluargamu. Cepat. Alhamdulillah. Pergi teman-teman. Ya. Ini pembelajaran buat kita ya, meskipun ya kayak ini juga pembelajaran buat Mr. X ya. Mr. X itu sering memberikan ucapan kebaikan kepada yang orang-orang di sana, tapi ke rumah itu harus lebih baik gitu teman-teman. Contohnya kayak Mr. X kan punya anak wanita ya, ini harus dijaga, auratnya pun harus dijaga.
tidak ya misalnya akan menanggung ya. Ini namanya dikatakan dalam kategori daus gitu teman-teman ya, orang mukmin, orang baik tapi nggak bisa mendidik keluarga ya. Jadi dalam mencari surganya Allah itu harus satu lingkaran itu baik semua ya. Maksudnya lingkaran itu apa? Satu lingkaran keluarga, dua lingkaran sahabat, ya bukan, maaf ya salah ini ya, satu lingkaran orang tua jika masih punya orang tua ya, jika tidak ya berarti langsung ke lingkaran keluarga, yang kedua langsung ke lingkaran sahabat ya, ke tetangga dan ke masyarakat umum, yaitu lingkarannya seperti itu teman-teman. Dan untuk mendapatkan surganya Allah, ketika lingkaran itu tercapai, tinggal kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah akan diberikan secara cuma-cuma karena kita sudah menjaga segalanya, karena segalanya itu dari lingkaran tersebut itu sudah cukup ya. Karena ketika kita mampu melakukan lingkaran itu dengan sempurna, maka sudah termasuk dalam sholat kita juga bagus, amalan kita juga baik, itu teman-teman. Dan ini ya, pernah musyrik jumpai waktu itu juga seorang kiai yang jauh juga sama. Itu karena anak wanitanya yang dibiarkan ya. Dan ini juga saya menjumpai orang yang jauh, cuman ini kayak anak laki-lakinya juga seperti itu, anak wanitanya ya terlalu mengumbar aurat gitu teman-teman. Dan ini satu lagi teman-teman ya, jika kalian menuntut ngaji ataupun menuntut ilmu di luar negeri ya, jangan digunakan sebagai tameng untuk kalian ladang mengais rezeki ya. Karena kalau kalian itu membanggakan, ini saya lulusan dari Mesir, ini saya lulusan dari Arab Saudi, ini saya lulusan dari mana entah yang bernama besar itu ya, itu jangan sampai seperti itu ya. Lebih baik kalian ucapkan ini, meskipun kalian lulusan dari Mesir, saya dapat ilmu ini dari guru saya dan saya harus mengamalkan ini gitu. Yang saya hanya tahu ini. Sekian gitu aja teman-teman, gak usah menyombongkan gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau menyebarkan ilmu kalian ya sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru kalian ya, jangan disimpangkan ya, jangan dibelokkan gitu teman-teman ya. Tadi memang tampilannya seperti orang Mesir ya, kayak gini ya, tapi sayangnya itu tadi itu kayak sajadah yang dibikin kayak gitu kan. Sajadah itu bagusnya diselempangin di sini gitu. Kalau yang di sini tuh lebih baik yang semestinya gitu teman-teman, kayak kopiah juga bagus gitu, sorban bagus gitu, jangan sajadah gitu teman-teman. Dan ini teman-teman pembelajaran untuk kita semua ya. Tadi kita dengar dia juga satu perguruan dengan yang Ustaz namanya dia juga cukup terkenal ya, ramah di mana-mana, tapi kita nggak tahu entah di rumah bagaimana. Ini juga perlu kita himbau agar di luar baik, di rumah juga baiknya. Kadang kita hanya mencari pandangan mata di luar saja agar nama kita baik, tapi di dalam kita masih taat. Ini naudzubillah min dzalik. Mungkin sampai di sini Mr. Eke undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.